Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Nurulida, perwakilan dari SMP Islam Soleh Mataram, ikut memeriahkan lomba simulasi pembelajaran jarak jauh yang diadakan oleh YSDT Indonesia dalam rangka Munas ke-6. Semakin kokoh, bermutu, dan budaya saling global menuju Indonesia Maju. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, ya, gimana kabarnya kalian semua? Sehat ya? Oke, alhamdulillah. Nah, hari ini sebelum Ustazah mulai materi, silahkan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Silahkan Maza pimpin doa. Ya, jadi itu Allah minasyaitonir Ayo semuanya silakan. sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Inilah tempat kami berkarya, menggapai harapan kita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Oke, sekarang kita lanjut ke absen dulu ya. Kayaknya semuanya udah masuk. Najwa ada, Galuh ada, Alfi ada, sama Fayus, Maza, Septi, Rafa, sama Wafa. Wafa, yang belum aktifkan video silahkan aktifkan video dulu. Fayus, Maza, Septi, Rafa, Wafa, Hanum, diaktifkan videonya ya. Nah sekarang, karena semua sudah mengaktifkan video, sekarang saya akan share dulu. Hari ini kita akan masuk ke materi tentang tekanan udara. Kita masuk ke materi tentang tekanan udara. Nah, pada materi tekanan udara ini adalah submateri dari tekanan zat. Nah, kalau pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang tekanan zat ya. Tekanan zat kan dibagi jadi 3. Ada tekanan zat padat, tekanan zat cair, sama tekanan zat gas. Nah, sekarang kan kita sudah mempelajari dulu tentang tekanan zat padat seperti apa, kemudian tekanan zat cair seperti apa. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi tekanan zat gas. Tekanan zat gas ini kata lainnya apa? Kata lainnya adalah tekanan udara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas materi tekanan zat udara pada kompetensi dasar 3 dasar 3.8, yaitu menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, kapilaritas, jaringan angkut pada pH. Kemudian ada kompetensi 4.8, menjadikan data hasil percobaan menjadi tinggi, tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas misalnya dalam batang tumbuhan. Oke, sekarang kita masuk ke apa sih manfaat mempelajari tekanan zat gas. Manfaat mempelajari tekanan zat gas itu adalah manfaatnya adalah dengan mempelajari materi tekanan zat gas ya atau tekanan udara, ternyata tekanan udara tersebut dimanfaatkan dalam pengoperasian beberapa teknologi seperti pada gambar-gambar yang kalian lihat. Nah, dari gambar-gambar ini kalian lihat nih, ternyata gambar yang pertama ada gambar perahu. Nah, pada gambar perahu ini ternyata di sini dia memanfaatkan tekanan udara supaya perahunya bisa berlayar. Kemudian ada di gambar kedua nih, gambar kedua ini ada pesawat. Nah, pesawat ini juga menerapkan prinsip dari tekanan udara. Pada pesawat terbang ternyata itu nanti ada tekanan udara. Ternyata tekanan udara di bawah sayap itu lebih besar daripada tekanan udara di atas sayap pesawat. Dan pesawatnya bisa terbang. Kemudian yang ketiga adalah manfaat mempelajari tekanan zat gas, yaitu kita lihat pada balon udara. Ternyata balon udara juga memanfaatkan tekanan udara supaya bisa terbang. Udaranya bisa terbang. Nah, sebelum kita masuk ke apa sih yang dimaksud dengan tekanan zat gas, saya mau bertanya dulu, mengapa air dalam gelas ini bisa terangkat? Mengapa air dalam gelas bisa terangkat masuk ke dalam mulut saat diminum? Contohnya kayak gini. Coba, siapa yang mau menjawab? Kenapa air di dalam gelas bisa terangkat masuk ke dalam mulut saat sedap? Nah, Fairuz. Nah, kok ngilang Fairuz?
yang mau jawab nggak? Ayo, Pak Irut. Kenapa? Ketika kita sedot air di dalam gelas, ternyata airnya bisa terangkat. Karena ada apa? Karena disedot. Karena disedot. Nah, disedotnya karena ada apa? Tekanan udara. Nah, ada tekanan udara. Kok bisa air di dalam gelas disedot? Ternyata ada tekanan udara di dalamnya. Kayak gimana maksudnya? Kita lihat. Untuk menjawab apa sih itu yang maksud dengan tekanan gas atau tekanan udara, kita tonton video berikut. Nanti kalian bisa buka LKS-nya ya, halaman 10. Di situ ada beberapa pertanyaan. Nanti saya suruh kalian jawab pertanyaan-pertanyaan itu setelah kalian menonton video. Jiwa pasukan badan berani menoreh nama mulia perkasa abadi, di mana dicari pemuda kafi terasing demi Videonya kenapa nge-lag? Jadinya ngelek ya? jiwa pasukan badan berani menoreh nama mulia perkasa abadi. Menolong di gelap kelam, tiada pelita penyinar terang, penunjuk jalan kini membungkam, lalu kapankah fajar kan datang? Di mana dicari pemuda kafi terasing demi kebenaran hakiki, di mana jiwa pasukan badan berani menoreh nama mulia perkasa abadi, di mana dicari pemuda kafi terasing demi kebenaran hakiki, di mana jiwa pasukan badan berani menoreh nama mulia perkasa abadi. Mengapa kau patahkan pedangmu hingga musuh mampu membobol bentengmu? Menjara Jelas nggak videonya? Tadi katanya ada yang lag. Lag ya? Patah-patah bisa ditangkap nggak maksudnya? Bisa ya? Nah, sekarang kan ada pertanyaan-pertanyaan nih supaya kita bisa jawab apa itu tekanan gas. Nah, dari praktikum video tadi ya, sekarang kita mau tanya, satu orang jawab ya. Itu kan ada pertanyaan tuh di LKS-nya. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi setelah lilin ditutup gelas? Siapa yang mau jawab? Sakti. Sakti mau jawab? Oke, Sakti. Apa yang terjadi setelah lilin ditutup gelas? Lilinnya masuk. Lilinnya masuk. Lilinnya mati. Lilinnya mati. Yang terjadi setelah lilin ditutup gelas adalah lilinnya mati. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh tekanan udara di dalam gelas dengan tekanan udara di luar gelas? Siapa yang mau jawab? Bagaimana pengaruh tekanan udara? Coba, Ovi. Ovi, gimana pengaruh tekanan udara di dalam dan di luar gelas setelah lilinnya tadi ditutup oleh gelas? Gimana keadaan oksigen di dalam gelas? Tadi. Ada yang mau jawab? Mana keadaan oksigennya? Oke, kita putar lagi. Sudah ada penjelasan. di mana jiwa pasukan badan berani menoreh nama mulia perkasa abadi, di mana jiwa pasukan berani terasing demi kebenaran hakiki, di mana jiwa pasukan berani menoreh Gimana keadaan oksigen di dalam gelas katanya? Saat lilin nyala, kemudian ditutup gelas. Keadaan oksigen di dalam gelas tadi gimana? Hah? Lebih kecil. Lebih kecil, menipis. Keadaan oksigen di dalam gelas itu menipis. Nah, karena menipis, kemudian di luar gelas itu oksigennya adalah oksigennya di luar gelas besar, ya, perbedaan tekanan tadi sehingga menyebabkan apa yang terjadi? Gimana keadaan airnya? Ya, gimana keadaan airnya yang lain? Airnya naik. Ya, kan, airnya naik. Lihat tadi ya, airnya naik ya. Sekarang pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, setelah lilin ditutup gelas, bagaimana tinggi permukaan air di dalam gelas? Udah dijawab nih. Coba Fahma, mana nih Fahma? Fahma gimana keadaan air yang ada di dalam gelas setelah tadi ditutup oleh gelas lilinnya? Gimana Fahma? Fahma hilang. Gimana? Itu
suaranya masih di-mute? Oh, tunggu. Oke, kita tunggu. Gimana? Tingginya maksudnya? Iya, kan tadi airnya kan rata tuh. Nah, setelah ditutup gelas, kemudian apinya mati, keadaan air di luar gelas dibandingkan air di dalam gelas gimana? Gimana? Mana dia videonya? Nih, coba lihat lagi. Nah, gimana keadaan air yang di dalam gelas? Gimana keadaannya? Lebih naik atau lebih tinggi? Keadaan airnya adalah air yang ada di dalam gelas naik, ya, naik masuk gitu. Oke, sekarang kesimpulan dari video tadi. Siapa ya udah tunjuk ya? Siapa yang belum nih? Oh, Najwa, coba dibuka videonya. Bisa. Ayo dibuka. Gimana kesimpulan dari video tadi? Najwa harus bisa simpulkan. Yuk. Apa ya? Ayo. Berdasarkan praktikum itu tekanan di udara dalam gelas itu lebih kecil daripada tekanan di udara. Itu makanya air yang di gelas itu naik. Iya benar. Jadi kok bisa air yang di dalam gelas itu naik? Ternyata oksigennya menipis kan tadi katanya ya di video, oksigennya menipis. Nah, oksigen di dalam gelas menipis sehingga yang terjadi adalah tekanan udara di dalam gelas itu lebih kecil daripada tekanan udara di luar gelas, sehingga menyebabkan, karena menipis berarti kan harus terisi tuh ruangannya. Nah, terisinya dengan apa? Terisinya dengan air yang ada di luar gelas masuk naik gitu. Jadi ternyata tekanan itu udara itu menempati ruang. Karena udara menempati ruang berarti udara punya berat dong. Nah, karena udara punya berat, kita tahu bahwa apa itu yang dimaksud dengan tekanan zat gas. Jadi tekanan zat gas itu bisa. Nah, tekanan zat gas itu adalah udara kan mempunyai berat pun kan memiliki tekanan. Nah, yang tekanan itu biasanya disebut sebagai tekanan atmosfer atau tekanan udara. Jadi tekanan zat gas itu adalah udara yang memiliki berat. Nah, karena memiliki berat maka dia bisa menekan benda di sekitarnya dengan tekanan udara atau tekanan zat gas. Contoh lainnya tekanan zat gas yang menempati ruang atau punya berat apa? Misalnya kalau kalian meniup balon yang tertiup kan bisa melendung tuh. Nah, melendungnya balon yang tertiup itu karena udara itu punya tekanan. Namanya tekanan yang biasanya disebut dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara. Sampai sini paham nggak nih kalian tentang tekanan zat gas? Oke guys, dari sana. Coba dibuka dulu. Paham nggak? Kalau nggak silahkan baca lagi. Apa yang dimaksud dengan tekanan? Kan kalau kemarin kita sudah membahas tentang tekanan zat padat dan zat cair. Dimana kalau tekanan zat padat itu misalnya kalian diinjak pakai sepatu flat sama sepatu hak, jadi sepatu hak. Ternyata ada tekanan zat padat dipengaruhi oleh gaya tekan dan luas permukaan bidang tekan. Kemudian pada tekanan zat cair, ternyata pada tekanan zat cair air pun memiliki tekanan. Sehingga semakin dalam kita menyelam, maka ketika kita bernapas kita akan semakin merasa sesak. Nah, pada tekanan zat gas dari praktikum tadi, ternyata tekanan itu kan memiliki massa. Kalau tekanan memiliki massa kemudian ada di bumi, berarti tekanan memiliki berat. Karena tekanan memiliki berat, kalau tekanan udaranya menipis, udaranya memiliki berat, kemudian udaranya menipis, maka akan digantikan oleh apa? Akan digantikan oleh air. Nah, jadi tekanan zat gas itu adalah udara yang memiliki berat, memiliki tekanan yang biasanya disebut dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara. Nanti kita lanjut lagi ya. Nanti setelah ini saya share lagi link yang baru kalau habis. Oke, sekarang kita lanjut ke alat untuk mengukur tekanan. Kalau tadi kita udah tahu nih tekanan gas atau tekanan udara itu adalah tekanan yang memiliki berat. Sehingga ketika menempati ruang dia bisa menekan segala sesuatu. Contohnya adalah balon yang ditiup. Nah, alat untuk mengukur tekanan zat gas adalah manometer atau barometer. Kalian bisa lihat lagi di LKS-nya ada tuh. Alat untuk mengukur tekanan udara yaitu barometer atau manometer. Kalian pernah lihat alat ini nggak? Pernah nggak? Coba Fama pernah nggak lihat? Di mana? Ovi pernah lihat nggak di mana? Alat ini adanya di mana?
ada di rumah sakit adanya di oksigen, tabung oksigen, supaya kita tahu, oh ternyata ini masih nih tekanan udaranya, atau sebenarnya mau menipis, kita bisa lihat. Itu biasanya di mana lagi? Pompa sepeda tahu? Tahu pompa sepeda? Nah pada pompa sepeda juga kan ada, bukan pompa manual, tapi pompa yang tinggal isi itu. Nah, itu juga ada. Ini namanya manometer atau barometer. Kalau kalian lihat, oh ini yang dinamakan dengan manometer atau barometer. Oke, kita lanjut. Besar tekanan atmosfer itu berapa sih? Nah, ternyata Evangelista Torricelli itu meneliti nih besarnya tekanan atmosfer itu berapa. Dengan apa? Dia meneliti dengan cara tekanan udara itu sama dengan tekanan hidrostatis. Di mana tekanan hidrostatis Rho kali H kali G. H ketinggian, G gravitasi. Rho-nya pakai apa? Massa jenis yang digunakan adalah massa jenis air raksa. Percobaannya menggunakan air raksa. Air raksa ini massa jenisnya adalah 13.600. Kemudian ketika mengukur tekanan udara, yang terukur adalah air raksanya meninggi nih. Tingginya itu naik sebesar 0,76 meter. Nah, kemudian kan dia menelitinya di bumi. Jadi yang mempengaruhi tekanan udara adalah gravitasi bumi. Berapa besar gravitasi bumi? Besarnya adalah 9,8 meter. Jika semuanya dikalikan, ketemulah hasilnya 1,013 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Newton per meter kuadrat ini setara dengan 1 Pascal. 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi besar tekanan atmosfer atau tekanan udara itu sama dengan 1 atm atau 1 atmosfer. Misalnya itu yaitu tekanan udara itu kan misalnya 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, yang ini nih, besar yang ini itu setara dengan 1 atm. 1 atm, atm ini artinya atmosfer, ya, bukan kapsul. 1 atm ini sama dengan 76 cm3. Ya gimana nih? Contohnya, sebelum kita ke contoh soal, kita tahu dulu tekanan udara itu apa. Kalau tadi kan kita tahu besar tekanan udara itu 1 atm. 1 atm itu sama dengan 76 cm3. Sekarang kita tahu nih, rumus tekanan udara itu apa. Rumus tekanan udara adalah P. P itu adalah tekanan udara pada suatu ketinggian. Itu sama dengan 76 cm3 dikurangi H. H itu adalah ketinggian suatu tempat dibagi 100. Nah, contoh soalnya kayak gimana? Kita pakai rumus ini kapan? Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Ahmad pergi tadabur bersama teman-teman ke sebuah bukit yang tingginya berapa tingginya nih? Yang tingginya 700 meter di atas permukaan air laut. Sesampainya di puncak bukit, Ahmad kesulitan bernafas. Nah, jika diketahui tekanan udara pada dataran rendah atau ketinggian 0 dari permukaan air laut adalah sekitar 76 cm3, jadi tadi itu kan kita ketemu tuh nilai tekanan udara 1 atmosfer sama dengan 76 cm3. Nah, ternyata nilai ini itu adalah diukur pada ketinggian 0 di atas permukaan air laut. Yang ditanyakan di soal ini adalah tentukan tekanan udara pada puncak bukit. Jadi tekanan udara di dataran rendah berbeda sama tekanan udara di dataran tinggi. Jika ketika kita bernafas di dataran tinggi, kita akan merasakan sesak. Kok bisa? Bisa, karena kalau masuk ke rumus, maka rumusnya jadi gini. Kelihatan nggak? Di kalian kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, jadi P itu sama dengan 76 dikurangi H dibagi 100 meter, dalam kurung satuannya adalah cm3. 76 dikurangi H yang diketahui di soal adalah 700 ketinggian puncak bukit dari permukaan air laut adalah 700 meter. 700 meter dibagi 100 meter sama dengan 7. Berarti 76 dikurangi 7 sama dengan 69. Ternyata setiap kenaikan 100 meter, tekanan udaranya akan berkurang sebesar 1 cm3. Jadi kalau kita naik nih pada ketinggian 700 meter, maka akan berkurang sebesar 7 cm3, sehingga tekanan udaranya menjadi 76 dikurangi 7, 69 cm3. 76 cm3 itu ada di dataran rendah atau permukaan 0 di atas permukaan air laut. Nah, kalau kita naik, misalnya kita naik ke Sembalun. Nah, ternyata ketika kita naik ke Sembalun tingginya 300 meter misalnya di atas permukaan air laut. Maka berapa tekanan udaranya, Mazda? Kalau misalnya Sembalun tingginya 300 meter di atas permukaan air laut, berarti tekanan udaranya adalah kurang 3, bukan 3, tapi kurang 3. 76 dikurangi 3, berapa? Ya, oh tadi Mazda bilang 73. Potong. Ya, jadi tekanan udara yang kita rasakan adalah 73 cm3. Jadi nanti sudah kebayang kalau misalnya kita ada pada ketinggian 7.600. Kalau ada pada ketinggian 7.600 meter misalnya, berapa tekanan udaranya? Berapa? Mazda? Kalau kita ada di ketinggian 7.600 meter, maka tekanan udaranya adalah 0. Kalau 0 bisa nggak kita bernapas? Nggak bisa. Jadi makin tinggi kita mencapai sesuatu, adalah kesulitan bernapas karena
udara yang ideal itu adalah 7,6. Tekanan udara yang ideal adalah 7,6. Masih kurang tekanan udaranya maka nah, oke. Sekarang kita udah paham nggak nih? Jadi semakin tinggi, pokoknya kalau kita naik aja 100 meter dari ketinggian air laut, maka tekanan udaranya akan berkurang 1 cm. Ini kan tadi dia kebetulan naiknya di atas 100 meter air laut tingginya. Jadi genap dengan 9. Oke, harus dipaham ya. Nah, ternyata dia sebelumnya kan jadi satu bisa ditekan. Besarnya tekanan udara, dari tekanan udara sudah tercantum dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-110. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Nah, jadi tekanan udara itu diberi oleh ketinggian tempat. Tekanan ini akan berkurang sebesar 1 kmg setiap kenaikan 100 meter dari permukaan air laut. Ini pembelajaran pada kali ini, mari kita tutup. Tadi sudah sama-sama melakukan adalah sikap dan Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita